Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita, ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, para peserta, mahasiswa-mahasiswi kelas Qawaid Al-Fiqhiyah pada pertemuan yang kelima. Kali ini kita akan sedikit membahas lebih detail tentang salah satu kitab yang cukup terkenal, populer, dan kuat dalam hal kaidah fikih. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang dikenal dengan laqab atau julukan Sultanul Ulama atau rajanya para ulama. Yang mempopulerkan julukan ini adalah murid beliau sendiri yang bernama Ibnu Daqiqil Aid. Karena keteguhan beliau dalam memiliki sikap beragama, sehingga beliau kemudian menjadi panutan para ulama, bahkan menjadi gendolan. Gendolan itu rujukan para ulama dalam hal kepintarannya, dalam hal kewaroannya. Warok itu komitmen dengan nilai-nilai luhur keberagamaan, akhlaknya tinggi, dan terutama ketika dia tegas berhadapan dengan pemerintah untuk hal-hal yang salah dari sisi agama. Terutama ketika Sultan Ismail, penguasa Damaskus pada saat itu di mana beliau tinggal dan memperoleh jabatan untuk menjadi guru besar di Zawiyah Ghazaliyah, di tempat mengajar yang biasa mengajar Imam Ghazali di Masjid Damaskus, Masjid Umawi Damaskus. Itu Sultan ini justru berkompromi dengan tentara Salim untuk berhadapan dengan saudaranya sendiri di Mesir. Jadi berkompromi, berteman, bersepakat, lalu terjadilah bantuan-bantuan dari tentara Salim. Tentu bantuannya tidak gratis karena juga menyerahkan sebagian daerah yang dikuasai oleh Sultan Ismail ini kepada tentara Salim. Nah, disinilah marahnya Izzuddin bin Abdussalam dan lalu kemudian dia mengundurkan diri dan akhirnya memilih untuk pindah ke Mesir. Jadi ulama ini bernama lengkap Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abil Qasim Al-Maghribi Ad-Dimashqi Al-Misri Asy-Syafi'i, itu saja. Madhabnya Syafi'i, disebut Al-Maghribi karena turunan dari Maroko, nenek moyang beliau hijrah, migrasi ke Damaskus dan tinggal di sana. Imam Izzuddin sendiri lahir di Damaskus. Lalu disebut Ad-Dimashqi karena lahir besar dan belajar banyak waktunya ada di Damaskus. Disebut Al-Misri karena kemudian hijrah ke Mesir, tinggal di sana dan sampai wafat di Mesir. Salah satu kitab yang sangat monumental dan bisa disebut sebagai magnum opus ada kitab tentang kaidah fikih, yaitu Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Qawaidul Ahkam artinya adalah kaidah-kaidah hukum, fi Masalihil Anam artinya adalah dalam kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Artinya kaidah hukum itu intinya ada pada kemaslahatan manusia. Tentu di sana ada kitab-kitab lain yang dikarang oleh beliau. Salah satu yang terkenal dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Syajaratul Ma'arif, pohon pengetahuan. Di sana ada lagi kitab-kitab lain yang ditulis oleh beliau, di antaranya Al-Fatawa, tentang fatwa-fatwa, karena beliau memang dikenal sebagai ulama yang fatwanya tepat dan dirujuk oleh para ulama. Jadi punya banyak kitab-kitab terkait dengan fatwa. Tetapi kita tidak akan berbicara banyak tentang biografi karena waktu kita sedikit. Kita akan banyak membicarakan tentang kitab itu sendiri,
karena terkait dengan pelajaran kaidah fikih. Karena itu kitab ini menjadi penting sebagai referensi dasar sebelum al-ashbah wan nadhair. Jadi kita tahu kaidah fikih adalah simpul-simpul pemikiran, logika hukum dalam fikih. Nah, yang induk dari kaidah-kaidah hukum ini maka disebut sebagai qaidatul atau kaidah paling induk adalah kaidah tentang kemaslahatan yang sudah ditegaskan, dikuatkan, dikonseptualisasikan secara epik oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam ini. Jadi, kaidah-kaidah hukum fikih itu muara utamanya adalah pada pernyataan atau ide kemaslahatan publik atau kemaslahatan manusia kalau bahasa Izzuddin bin Abdul Salam. Jadi substansi dan logika hukum karena itu dalam Islam adalah logika hukumnya itu yang memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudorotan. Kita tahu apa slogan yang paling banyak atau sering digunakan dalam fikih itu adalah jalbul masalihi wa darul mafasid. Jalbul masalih itu menarik, jalbun menarik kemaslahatan, kebaikan, kenyamanan, kebahagiaan. Lalu darul mafasid menolak, menghindarkan, jangan sampai terjadi keburukan, kemafsadatan, kehancuran, apalagi kejahatan, kekerasan, dan lain sebagainya. Nanti Imam Izzuddin sendiri memberikan penjelasan tentang apa itu masoleh dan apa itu mafasid. Nah, kitab ini penting menjadi rujukan utama ketika kita membaca kaidah-kaidah fikih, ketika kita membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Sekilas kita bisa lihat di daftar isinya, seperti yang sedikit pernah saya jelaskan sebelumnya. Kitab ini kalau dari sisi halaman ada sekitar 390-an halaman, terbitan Muassasah Ar-Rabbani. Tentu saja ada terbitan-terbitan lain yang mungkin lebih dan mungkin kurang halamannya, tapi tidak jauh dari sekitar 300-an atau 400-an halaman yang terbagi ke dalam dua bagian atau dua juz atau dua bagian. Bagian yang pertama adalah tentang penjelasan konseptual dari kemaslahatan itu sendiri, masalihud darain atau kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian apa definisinya, apa konsepnya, apa perbedaannya, dan bagaimana kita mengenal kemaslahatan dan kemudorotan. Begitupun ada bagian-bagian tentang sebab-sebab terkait dengan kemaslahatan, lalu tingkatan-tingkatan ketaatan, tingkatan-tingkatan kemaksiatan, begitupun hikmah. Hikmah itu apa ya? Dampak, fungsi dari syariat terkait dengan maslahat dan mafsadat. Lalu beda antara dosa kecil sama dosa besar terkait dengan konsep maslahat dan mafsadat. Begitupun pembahasan-pembahasan mengenai tingkatan-tingkatan kemaslahatan, begitupun tingkatan-tingkatan kemafsadatan yang berhubungan dengan ibadah, terutama beberapa yang berhubungan dengan relasi dengan manusia. Ini di bab 1 ini masih belum ada pembahasan terkait dengan transaksi atau muamalah, fikih muamalah. Masih lebih banyak bicara tentang ibadah, fikih ibadah, sama sedikit fikih terkait dengan apa tadi? Imatatul adza, ya terkait dengan sosial ya, tapi belum terkait dengan transaksi. Lalu kemudian juga konsep keadilan, di sini ada konsep al-fadilu wal afdalu wal mutawassitu. Utama, paling utama dan sederhana atau moderat. Kemudian juga ada bagaimana
kemaslahatan itu dibagi menjadi dua, ada yang aslah, ada yang soleh. Dan sebelumnya juga ada konsep tentang masoleh dunyawiyah sama masoleh ukhrawiyah, di mana ada konsep ladzat, kelezatan, afroh, kebahagiaan, konsep umum, kesedihan, dan konsep-konsep lain. Baru kemudian ada konsep tentang harta, masih di bagian pertama. Tetapi sebagian besar di bagian pertama ini sedikit pembahasan terkait dengan muamalah, yang berarti transaksi keuangan atau transaksi akad-akad ya. Nah, di bab kedua kita akan menemukan pembahasan yang cukup lumayan untuk contoh-contoh terkait dengan muamalah, yaitu ketika berbicara tentang pada halaman 236 fi bayani masalihil muamalat wat tasarrufat, tentang muamalah, tentang kemaslahatan-kemaslahatan terkait dengan muamalah bersama orang, wat tasarrufat, dan tindakan-tindakan individual. Nanti ada soal jual beli, ini bisa berguna bagi kelas teman-teman muamalat atau teman-teman HES, hukum ekonomi syariah, tentang hak, juga tentang terkait dengan ijaroh, terkait dengan qard, terkait dengan wakalah, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat beberapa contohnya. Mari kita awali dari halaman pertama, di mana beliau mengawalinya dengan tentu saja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wal jinna liyukallifuhum ayyuwahiduhu wa ya'budu. Jadi diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menjelaskan tentang soal ketaatan dan juga soal pentingnya meninggalkan kemaksiatan dan menjauhi segala larangan-larangan, dan ini adalah bagian dari kemaslahatan itu sendiri. Lalu yang pertama justru bicara tentang apa basis kemaslahatan itu, bagaimana atau ya dari mana orang memperoleh kemaslahatan itu. Nah, Imam Izzuddin bin Abdus Salam mengatakan bahwa fi bayani jalbi masalihid daraini wa dar'u mafasidihima 'ala dzunun. Jadi menghadirkan kemaslahatan itu dan juga menghindarkan atau menolak kemafsadatan itu basisnya adalah dzunun. Dzunun itu artinya adalah ya ilmu pengetahuan kemanusiaan, bukan keyakinan yang pasti dan paling tinggi, bukan, tapi dzunun. Dzunun itu pengetahuan objektif baik, tetapi dia bukan di bawah keyakinan. Jadi di bawah sesuatu yang 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu keyakinan. Tapi kalau ini dzunun, jadi masih ada kemungkinan salahnya. Mengapa? Karena al-i'timadu fi jalbi mu'dhami masalihid daraini wa dar'u mafasidihima 'ala ma yadhharu fid dzunun. Sebagian besar sumber kita untuk bisa memperoleh, menegaskan, mengambil, dan mewujudkan kemaslahatan serta menjauhkan kemudaratan itu sebagian besar adalah didasarkan kepada dhonnun, kepada dhonni, sesuatu yang dugaan kuat, jadi bukan keyakinan. Ini berlaku untuk ilmu-ilmu atau hal-hal terkait dengan agama dan juga terkait dengan dunia. Dua-duanya sebagian besar adalah bersifat dzunun. Salah satu ayat yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam adalah ayat tentang walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi bahwa orang-orang beriman itu ya masih gundah kadang-kadang hatinya, itu menunjukkan bahwa memang pengetahuan keimanan itu juga ada sisi
sisi bolongnya tidak 100%. Jadi karena itu tidak masalah kita beriman tapi ada sedikit ketidaktahuan, sedikit keraguan. Itu nggak masalah, itu biasa. Kita tidak melihat Allah, kita tidak tahu persis Allah berbicara. Jadi kita tidak 100% tahu, mengenal, yakin dengan pembicaraan, makna, itu nggak ada. Yang ada adalah dzunun. Dzunun itu ya praduga kuat, dugaan kuat. Kenapa dugaan kuat? Karena telah melewati metodologi. Jadi kita perlu metodologi untuk sampai kepada ilmu tersebut, tapi dia belum keyakinan yang paling tinggi, yang tidak bisa dikoyakkan sama sekali. Nah, kata Imam Izzuddin ini tidak hanya urusan akhirat, tapi urusan dunia juga sama. Pada prakteknya kita berbasis kepada pengetahuan yang dhonni. Dia sebutkan misalnya adalah at-tujar yusafiruna ala dhonni annahum yaslimun. Pedagang-pedagang ini kan bolak-balik antar kota. Dia tidak punya keyakinan penuh bahwa dia akan selamat, dia akan untung, dia akan ketemu pelanggan, dia akan memperoleh, tidak akan ada masalah di jalan. Nggak ada. Pasti ada sebagian keraguannya, tetapi dia biasa memperoleh kebaikan-kebaikan, tidak akan meninggal, selamat, dan akan ketemu dengan para pelanggan. Karena itu dia terus berjalan menjadi pengusaha atau menjadi pedagang. Hal yang sama juga tentang petani. Petani tidak bisa yakin 100% bahwa panen, bahwa akan berhasil, tidak ada hama, tidak ada wereng, tidak ada puso, kekeringan atau banjiran. Nggak bisa seyakin itu. Tapi semua dia lakukan untuk bertani karena basisnya adalah pengalaman-pengalaman yang relatif bisa menjadi basis sebagai dugaan yang kuat. Nah, hal yang sama kadzalika an-nadhiruna fil adillati wal mujtahiduna fi ta'arrufil ahkam. Kata Imam Izzuddin, hal yang sama juga ulama-ulama yang berijtihad itu pada dasarnya tidak ada keyakinan 100% tentang makna yang dimunculkan dari ayat maupun hadis. Tidak ada. Itu makna terkuat, itu makna yang dipilih, yang telah melalui metodologi, tetapi bukan sesuatu yang bersifat keyakinan tunggal, terakhir, dan tidak bisa lagi diganggukan. Bukan itu. Tetapi kita memang hidup dalam dhonnun-dhonnun, dalam dugaan-dugaan yang mu'dhamu hadhihi dzunun shadiqun muwafiqun. Sebagian besar dhon-dhon ini, dugaan-dugaan ini sebagian besar tepat. Sebagian besar tidak meleset. Bahwa saya kalau ke Jakarta dengan hati-hati itu biasanya akan sampai, nggak ada kecelakaan, tidak ada tabrakan kereta api, tidak ada pembunuh misalnya, atau konflik, tidak ada. Nah, dengan zon itu kita berjalan, dengan dugaan itu kita keluar rumah lalu pergi. Nah, itu namanya dzonnun karena kita tidak melihat langsung, tidak merasakan langsung saat itu selamat atau tidak. Ada satu hal yang saya kira penting untuk disampaikan, bahwa beragama itu, berhukum itu juga memerlukan akal pikiran. Jadi tidak benar kalau ada orang ngomong bahwa beragama tidak perlu akal pikiran. Justru karena beragama itu untuk manusia, dan manusia alat untuk membedakan yang benar dan yang baik, yang perlu dilakukan sekarang atau nanti itu adalah akal pikiran. Karena itu kata Imam Izzuddin bin Abdussalam bahwa wa mu'dhamu masalihid dunya wa mafasiduha ma'rufun bil aqli, bahwa sebagian besar dari kemaslahatan-kemaslahatan di dunia ini itu ditemukannya dengan cara akal pikiran. Karena itu begitupun kemaslahatan dunia yang menjadi hukum. Jadi kemaslahatan tentang politik, ekonomi, tentang perdagangan itu ditemukan melalui akal, ditimbang-timbang, dievaluasi, dilihat, dikritik, lalu dimunculkan teori baru. Itu semua harus menggunakan akal pikiran, dan itu sudah ada sebelum maupun setelah
wahyu itu turun. Jadi tidak mungkin seseorang bisa atau akan meninggalkan akal pikiran, karena justru akal pikiran itulah yang membuat manusia bisa menemukan kemaslahatannya, bisa merasakan sendiri kemaslahatannya. Nah, pada konteks ini tentu saja saya setuju dengan teman-teman gerakan perempuan, misalnya adalah gerakan Mbak Nur terkait dengan keadilan hakiki, bahwa karena kemaslahatan di dunia ini dikenai dengan cara akal, maka kita perlu meresapi, menyadari, dan mengungkapkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi perempuan melalui akal perempuan itu sendiri. Karena kalau menggunakan akal laki-laki bisa jadi ada yang miss, ada yang tidak tercover, ada yang tidak muncul. Nah, nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana kemaslahatan di dunia ini dimunculkan ya. Tapi kalau mengambil contoh misalnya adalah la yahillu al-iqdamu lil mutawaqqafi fi rujhani fil masalih ad-diniyah hatta yadhharu lahu rajih. Jadi seseorang yang sedang berhadapan dengan dua hal, urusan agama atau urusan yang dianggap sebagai agama, sholat sama puasa, atau sholat puasa sama haji misalnya. Lalu ketika dua hal itu bertentangan, misalnya bertentangan dalam arti kalau melakukan ini yang satunya akan tidak terlaksana, maka quddima ar-rajih, itu harus didahulukan yang paling kuat argumentasinya. Hal yang sama juga dengan kehidupan dunia tentu saja, ketika mau mengobati pasien, katanya oleh tabib, atau mau mengoperasi pasien, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi ketika mengambil sesuatu, bisa jadi tidak akan memperoleh sesuatu yang lain. Nah itu maka ambillah sesuatu yang paling kuat dan dibutuhkan dengan perspektif kemaslahatan. Jadi kalau haji itu misalnya pada akhirnya akan membuat orang terpapar penyakit sebagaimana sekarang, akan mungkin meninggal dunia, akan mungkin membuat orang mengalami kemafsadatan, keburukan karena berkumpul lalu tertular penyakit, maka bisa jadi haji menjadi tidak wajib, bahkan dilarang. Sebagaimana kita terjadi sekarang, haji-haji tidak lagi dilakukan oleh jamaah pada biasanya, karena Saudi Arabia pengen memastikan Saudi adalah daerah yang tidak terpapar COVID, atau kalaupun terpapar bisa dikontrolnya dengan mudah karena jumlahnya tidak banyak. Wa amma masalihul akhirati wa mafasiduha fala tu'rafu illa bin naqli. Nah, tetapi kemaslahatan-kemaslahatan akhirat itu dikenalnya ya hanya dengan cara nakal. Dengan cara teks, dengan cara wahyu dari Quran maupun hadis. Jadi kalau soal ibadah, soal surga, soal taqarrub ilallah misalnya, dan lain-lain, itu hanya bisa dilakukan dengan cara ditemukan, diperoleh melalui teks, yaitu wahyu Quran maupun hadis. Oke, apa ini? Jadi tentu saja nanti kemaslahatan itu katanya ada tingkatan-tingkatannya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, dan begitu pun pahalanya akan berbeda antara satu kemaslahatan dan kemaslahatan yang lain, tergantung faktual kemaslahatannya. Begitupun siksaan juga sama, tergantung sejauh mana mafsadat yang ditimbulkannya besar atau kecil. Wal masalihu salah satu anwa'in, dan kemaslahatan itu juga bisa dibagi tiga. Ada masalihul mubahat, ada kemaslahatan terkait dengan hal-hal yang mubah. Jadi hal-hal yang mubah itu bisa dikategorikan sebagai hal-hal yang
ada kemaslahatannya, tetapi mungkin bukan utama. Ada kemaslahatan yang al-mandubat, masolihul mandubat. Nah, di atas boleh, itu sunnah. Nah, sunnah juga sama merupakan hal-hal yang maslahat. Nah, wajib tentu saja juga punya maslahat. Wal mafasidu naw'ani, al-makruhat wal muharramat. Nah, sementara dua hukum yang lain dalam fikih itu makruh sama haram bisa dibilang sebagai hal yang mafsadat atau buruk. Oke, saya akan bacakan lagi tentang sumber dari kemaslahatan dan kemafsadatan, karena ini akan menjadi kaidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Fi ma tu'rafu bihi masalihud daraini wa mafasidihima. Dengan apa kita bisa mengenal atau dengan apa kemaslahatan itu bisa dikenal, begitupun kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Amma masalihud daraini wa asbabuhuma wa mafasiduha fala tu'rafu illa bisyar'i. Nah, tegas sekali Imam Izzuddin mengatakan bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat, begitupun kemafsadatannya, itu hanya bisa diketahui melalui syara', yaitu wahyu, teks, dan Al-Quran. Fa in khafiya minha syai'un tuliba min adillati syar'i. Dan apabila samar, tidak jelas, maka kita harus banyak menggali dalil-dalil syariat, hukum-hukum syariat, sumber-sumber syariat. Melalui Quran, sunnah, ijma, qiyas, istidlal, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kalau tadi kan kemaslahatan dunia dan akhirat, jadi kemaslahatan dua sisi. Tapi kalau ada kemaslahatan dunia saja, kalau kita ingin mengenali tentang kemaslahatan dunia saja, apakah ini enak, apakah ini nyaman, apakah ini tidak nyaman, buruk, dan berbahaya, dan lain sebagainya, adalah fama'rufatun bid-darurat. Nah, ini penting sekali nih. Bahwa kemaslahatan-kemaslahatan dalam hidup ini, itu baru bisa diketahui melalui ad-darurat, melalui hal-hal yang sudah pasti diterima oleh semua orang. Api panas, itu diterima oleh semua orang. Jadi itu termasuk darurat, darurat, hal ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu pasti. Tetapi juga bisa dengan tajribi, dengan tajribah, pengalaman-pengalaman. Jadi seseorang tahu maslahat atau tidak itu basisnya, kalau tahu, yang pertama adalah hal-hal yang sudah pasti dalam ilmu banyak orang, kita warisi dari dulu. Tapi ada yang memang melalui pengalaman sendiri atau pengalaman kelompok, yang lalu pengalaman ini menjadi pengetahuan. Nah, itu juga bisa menjadi basis kemaslahatan. Yang berikutnya adalah al-adat, jadi darurat, terus tajarib, lalu kemudian adat, kebiasaan. Jadi kalau tajarib itu pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain yang dikumpulkan, lalu ada yang sudah menjadi adat, sudah menjadi norma masyarakat, sudah menjadi keputusan bersama masyarakat, biasanya juga adalah maslahat. Wal dzunun al-mu'tabarat, bahkan bisa juga dugaan-dugaan yang bisa otoritatif, yang bisa dipertanggungjawabkan, itu juga bisa menjadi basis untuk memperoleh kemaslahatan. Oke, ini banyak yang bisa dijelaskan. Saya akan jumping saja kepada apa ya yang disebut dengan kemaslahatan menurut Izzuddin bin Abdussalam. Al-masalihu arba'atu anwa'in. Nah, ini dari sisi hakikatnya. Kalau tadi dari sisi dari mananya, hakikatnya itu adalah 4 katanya. Yang pertama al-ladzat. Kelezatan, baik kelezatan yang dirasakan oleh indra lebih banyak ya, oleh mata, oleh hidung, oleh lidah, lezat makanan itu adalah kemaslahatan. Wal afroh, dan juga kebahagiaan, perasaan jiwa, kejiwaan.
Wal mafasidu arba'atu anwa. Jadi tadi 4 hal itu kemaslahatan adalah kelezatan dan sebab-sebabnya atau faktor-faktornya atau jalan-jalannya. Jadi kelezatan itu kemaslahatan itu kelezatan dan juga jalan menuju kelezatan. Lalu kemudian kebahagiaan dan juga jalan menuju kebahagiaan itu termasuk dari maslahah. Nah, begitu bermafasid itu 4 hal. 4 halnya adalah al-ala merasa sakit, wal ghumum merasa gundah, sedih. Itu juga ciri dari kemafsadatan. Jadi karena itu kesakitan dan sebab-sebabnya 2 berarti. Lalu kemudian kesedihan, kegalauan dan sebab-sebabnya adalah merupakan contoh bentuk dan definisi nyata dari kemaslahatan dan kemafsadatan. Fa'amma ladzatud dunya wa asbabuha afrahuha wa alamuha wa asbabuha wa humumuha wa asbabuha fa ma'lumatun bil adat. Nah, kelezatan-kelezatan, kebahagiaan-kebahagiaan, apalagi rasa sakit, kegalauan terkait dengan kehidupan dunia, fase-fase kehidupan dunia atau praktek-praktek dari hidup dunia ini tentu saja bisa ditemukan melalui adat, melalui kebiasaan-kebiasaan, norm yang dilakukan adat manusia seseorang itu. Wa min afdhalil ladzatid dunya ladzatul ma'arifi wa ba'dul ahwal. Nah, menurut sebagian ulama bahwa kelezatan yang paling paripurna, kelezatan yang paling utama adalah kelezatan pengetahuan. Jadi ilmu ini, orang merasa lezat dengan ilmu, nyaman dengan ilmu, cinta ilmu, itu yang paling tinggi. Dari kemaslahatan menurut konsep Izzuddin bin Abdus Salam. Waladzatu ba'dil af'al fi haqqil anbiya'i wal abdal. Walaysa man ju'ilat qurratu 'ainihi fi sholati kaman ju'ilat as-sholatu syaqqatun 'alaihi. Jadi tentu saja ada kelezatan-kelezatan lain yang bisa dirasakan oleh seseorang yang sudah sampai pada puncak keadaan tertentu, puncak spiritual tertentu. Dia akan mengalami kelezatan untuk sholat, untuk berzikir, apalagi ya, untuk beramal. Nah, ini juga bagian dari kelezatan, bagian dari kemaslahatan. Karena itu ketika rasa senang, rasa lezat, sholat, maka dia telah memperoleh kemaslahatan itu. Wa amma ladzatul akhir wa asbabu afrahu asbabuha wa lamuha asbabuha fadalla 'alaihi al-wa'du wal wa'id. Sementara kalau kelezatan atau kebahagiaan atau kesakitan dan kegalauan akhirat itu sudah ditunjukkan oleh ayat-ayat terkait dengan janji, apalagi terkait dengan saran, terkait dengan larangan. Misalnya adalah wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun, bahwa di surga nanti itu isinya adalah semua yang bisa dinikmati oleh jiwa dan bisa dinikmati oleh mata. Jadi matanya akan senang, jiwanya akan nyaman, bahagia dan pengen. Itu mata itu dia bisa menjadi senang ketika melihat sesuatu yang indah. Lalu perasaan mulai dari indera lidah sampai seterusnya juga akan merasakan kebahagiaan, kesenangan dan kenyamanan ketika berhubungan, bersentuhan atau berrelasi dengan orang-orang yang baik. Ada banyak ayat lain tentang bagaimana kebahagiaan itu ada di akhirat. Walaqahum nadratan wa surura farihina bima atahumullah, akan bahagia orang-orang di surga tadi nanti, dan juga akan bercahaya wajahnya, dan seterusnya. Begitupun cerita tentang neraka yang tentu saja itu menjadi keburukan akhirat, menjadi kemafsadatan akhirat. Nah, disebutkan di sini juga bagaimana semua manusia itu pada dasarnya akan mencari kelezatan, mencari kenikmatan,
mencari kebahagiaan, kenyamanan. Itu semua adalah kemaslahatan. Definisi kemaslahatan itu ya itu semua. Itu semua. Tapi tentu saja yang lebih utama adalah bagaimana kita memperoleh kemaslahatan di akhirat. Sehingga jangan sampai kemaslahatan di dunia ini menjadi menjadi utama, melupakan bahkan menghilangkan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan di akhirat. Nah, ada satu pernyataan yang saya kira penting untuk saya bacakan terkait dengan cara pandang kita dalam hal ibadah. Cara pandang kita dalam memperjuangkan ibadah, memperjuangkan syariah, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita berpikir bahwa beriman itu untuk Allah, artinya Allah membutuhkan. Artinya, lalu saya ngoyo agar supaya itu terjadi karena Allah membutuhkan, padahal bukan begitu. Nah, kata Ibnu Abdussalam, Izzuddin bin Abdussalam disebutkan bahwa hukum-hukum ini dari Quran, hadis atau apapun tujuannya adalah kita. Tujuannya itu ke manusia kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-takalifu kulluha raji'atun ila masolihil ibad. Di sini disebutkan. Taklif-taklif itu, hukum-hukum itu, semuanya kembali kepada kemaslahatan manusia. Fi dunyahum wa ukhrahum. Di dunia maupun akhirat. Wallahu ghaniyun an ibadatil kulli. Allah itu tidak membutuhkan ibadah semua orang. Tidak membutuhkan. Wala tanfa'ahu ta'i'atu ta'i'in. Dan Allah tidak memperoleh manfaat dari ketaatan semua orang siapapun. Wala tadurruhu maksiatul asin. Dan juga tidak akan membahayakan kemaksiatan siapapun dan berapapun. Balau kana kulluhum ala afjari qalbi rajulin wahidin minhum lam yanqus dzalika min mulkihi syai'a. Bahkan disebutkan, kalaupun di dunia ini semua orang maksiat, tidak ada satupun yang berbuat baik, maka sama sekali tidak mengurangi ketuhanan Allah. Tidak. Begitupun ketika semua orang itu beriman, beramal soleh, baik semua, juga tidak akan menambah ketuhanan Allah. Allah itu Tuhan, Anda maksiat atau tidak. Allah tetap Tuhan, Anda beribadahnya banyak atau tidak. Untuk apa ngomong begini? Ya untuk menegaskan bahwa ibadah kita, amal kita, apalagi muamalah kita adalah kembali kepada kita sendiri. Kalau kita baik, ya kebaikannya untuk kita. Kalau buruk, maka keburukannya untuk kita. Nah, itu penegasan itu penting untuk memastikan lalu kita mencari apakah betul kebaikan itu betul-betul baik, karena kitalah yang akan merasakannya dan kitalah yang akan hidup bersama dengan hukum-hukum itu. Nah, saya akan langsung masuk ke penjelasan terkait dengan terkait dengan muamalah yang ada kaidahnya ya. Kaidah terkait dengan muamalah. Ada di halaman 280. Ada satu pasal yang berbunyi fi tanzili dalalatil adati wa qara'inil ahwali manzilata sharihil aqwali fi takhsisil umumi wa taqyidil mutlaqi wa ghairihima. Artinya adalah bahwa petunjuk-petunjuk dari adat atau kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kan ada menunjukkan sesuatu. Jadi seseorang biasa melakukan perjalanan, biasa melakukan pembelian, jual beli, biasa ke pasar ngomongnya apa, dapatnya apa. Itu ada kebiasaan-kebiasaan tentang transaksi, tentang tukar menukar, jual beli dan lain sebagainya, bikin tanda, bikin ucapan. Itu semua adalah memberikan tanda-tanda yang adat itu bisa jadi memiliki kekuatan yang sama dengan ucapan. Jadi kalau orang sudah biasa punya adat tertentu, punya kebiasaan tertentu, maka seseorang itu ngomong atau tidak itu sudah
sudah cukup dengan adanya adat itu. Adat akan menjadi sorihul aqwal. Adat akan menjadi apa ya? Dianggap sebagai pernyataan. Dianggap sebagai pernyataan. Jadi kalau misalnya ada orang biasanya kalau mau membeli bakso itu ngomongnya minta. Wah, hai tukang bakso misalnya. Minta 1 mangkok dong, kan ngomongnya minta ke tukang bakso. Nah, kira-kira orang yang ngomong minta ke tukang bakso itu betul-betul minta atau mau beli? Nah, karena ngomongnya minta, tapi adat kebiasaannya artinya membeli, maka yang menang adalah adat kebiasaan. Karena adat kebiasaan itu yanzilu manzilatal aqwal. Adat kebiasaan itu bisa dianggap sebagai ucapan yang lebih jelas dan diakui. Atau kalau di sini disebutkan bahwa kebiasaan bisa juga justru mentaksis yang umum. Mentaksis yang umum itu artinya kalau orang ngomong, belikan mobil misalnya, belikan makan, atau apalagi ya, belikan rumah misalnya. Maka pertanyaannya adalah, kalau terjadi jual beli, itu kira-kira harganya berapa? Karena dia kan disuruh oleh orang untuk membeli sesuatu. Boleh nggak membelinya dengan harga sangat tinggi, lalu rugi, pedagangnya untung, atau mungkin suruh menjualkan. Saya ngomong ke orang tertentu, mahasiswa saya misalnya, jualkan jam tangan saya dong. Lalu mahasiswa langsung menjualkannya. Jam tangan bagus, Rolex misalnya, asli, dijual dengan 50.000. Boleh nggak begitu? Jadi jam tangan Rolex saya punya, saya serahkan ke mahasiswa untuk dijual. Saya nggak ngomong berapa harganya dan kapan belinya, pokoknya jualkan deh, berapa terserah kamu. Tiba-tiba dia menjualnya dengan harga 50.000, padahal harganya misalnya 10 juta. Itu kira-kira dia boleh nggak menjual seperti itu? Sah nggak jual belinya? Kan sudah ngomong terserah, atau sudah menyatakan silahkan jualkan, kalau nggak ngomong terserah umumnya. Nah, kaidah ini mengatakan tidak boleh dan tidak sah. Karena kalau ada orang mewakilkan seseorang dengan bahasa umum, maka yang dipakai adalah kebiasaannya berapa harganya. Atau istilahnya adalah samanul misli, harga yang sepadan, harga biasanya. Itu harga yang pas itu berapa yang biasa kira-kira Rolex pada usia itu. Kita bisa search di internet, harga umum mungkin ada fluktuasi antara 3 juta sama misalnya sama 5 juta. Ya boleh kalau masih begitu, tapi kalau 50.000 kan jauh sekali. Nah, ketika menjualnya 50.000, maka jual belinya tidak sah. Karena kaidahnya al-adatu yanzilu al-aqwal, atau dalalatul adati tanzilu manzilata sorihil aqwal. Adat kebiasaan itu menggantikan omongan, bisa atau menduduki kekuatan omongan. Nah, ketika orang tidak ngomong secara jelas, maka yang berlaku adalah adat kebiasaan. Nah, ini sama juga termasuk ketika orang menyewa. Sewain dong, atau silahkan pakai rumah saya, disewa aja. Ini kan nggak ada harganya. Berapa? Ya, coba aja lah dipikirkan misalnya. Atau nggak ngomong berapa. Sewa dipakai setelah setahun, lalu dibayar 100.000. 1 tahun, 1 rumah besar. Yang biasanya itu 10 juta misalnya setahun. Misal. Maka 100.000 ini tidak sah. Karena tidak menggunakan adat kebiasaan. Nah, hal yang sama juga terkait dengan akad-akad tentang wadi'ah, akad-akad tentang amanah, akad-akad tentang salam. Itu kalau ada ungkapan-ungkapan yang bersifat mutlak, umum, tidak ada ungkapan, tidak ada ucapan, maka yang berlaku adalah kebiasaan. Tanya kebiasaan orang apa? Apakah bayar dulu, bayarnya berapa biji, siapa yang membawa barang, ini kan kadang-kadang ongkos siapa yang nanggung, kadang-kadang nggak tersuarakan, nggak terbicarakan. Nah, ketika tidak disuarakan, nggak dibicarakan, maka kembali ke
adat kebiasaan. Nah, itu salah satu kaidah bagaimana diberikan contoh segitu banyak yang menunjukkan apa namanya adat begitu kokoh, mendefinisikan kemaslahatan, mendefinisikan kebaikan, mendefinisikan kesepakatan, terutama kesepakatan. Nah, ada satu contoh yang mungkin menarik bagi kita terkait dengan bertamu. Nah, orang bertamu itu kira-kira seberapa banyak orang boleh makan? Apalagi kalau orangnya misalnya apa namanya makannya banyak, maka seberapa banyak dia diperbolehkan untuk makan itu? Apakah harus ngomong dulu, tanya dulu, atau tanpa ngomong, tanpa tanya, kira-kira berapa yang dibolehkan? Dulu boleh nggak dibawa tanpa izin? Dikasihkan ke orang lain tanpa izin, itu boleh nggak? Nah, itu semua yang berlaku adalah kebiasaannya seperti apa. Nah, secara umum misalnya adalah bahwa orang itu kalau bertamu disuruh makan, ya makan sewajarnya. Tapi kalau ada orang yang makannya misalnya adalah makanan itu cukup untuk 10 orang. Misalnya, lalu orang ada 10 di situ. Ada satu orang yang makannya sampai 3-4 porsi. Boleh nggak itu? Nah, itu sudah di luar kebiasaan kalau kata Izzuddin bin Abdussalam. Karena dia harusnya ngukur. Lihat, biasanya kalau 10 porsi dan orangnya 10, ya untuk 10 orang. Maka seseorang harus tahu diri. Jangan sampai orang kehabisan gitu. Nah, atau ya itu contoh lah contoh. Termasuk juga ketika kita boleh tidak membawa, ngentit kalau bahasa Jawa. Ngentit itu mengambil makanan yang ada di depan padahal untuk dimakan di situ. Nah, kita ngentit masukkan ke kantong untuk dibawa pulang. Nah, katanya kebiasaannya kalau mertamu, bertandang tamu itu bukan untuk membawa makan, kecuali tuan rumahnya ngasih, bungkusin silahkan bawa. Tapi kalau enggak, biasanya bukan untuk itu, untuk makan di situ saja. Nah, karena itu maka orang yang membawa makanan dari suguhan pertamuan itu nggak boleh. Karena itu bukan kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat. Dan memang kitab ini sedikit ya untuk contoh-contoh terkait dengan muamalah, tetapi ada contoh-contoh menarik terkait dengan politik, terkait dengan bagaimana memilih pemimpin, lalu apa lagi, menurunkan pemimpin, lalu bagaimana juga pemimpin seharusnya membuat kebijakan-kebijakan, itu ada contohnya di sini. Dan contoh-contoh lain yang banyak juga soal ibadah atau soal tasarruf, soal perbuatan-perbuatan kita yang mungkin punya dampak kepada orang lain. Tetapi yang paling penting sekali dari kitab ini yang harus kita sadari bersama adalah bahwa syariat Islam itu memiliki logika. Syariat Islam itu memiliki substansi, memiliki sebuah paradigma besar yang memayungi seluruh detail kecil-kecil hukumnya. Apakah paradigma besarnya? Nah, menurut Izzuddin bin Abdussalam, visi besar atau paradigma besar behind the scene yang di belakang dari aturan-aturan detail itu adalah jalbul masalihu wa darul mafasid. Menghadirkan kebaikan, kemaslahatan, baik individu maupun publik, bahkan disebutkan kelezatan juga masuk, apalagi kebahagiaan juga masuk, dan juga menghindari orang dari segala kemafsadatan. Dan kemafsadatan juga termasuk adalah rasa galau, rasa sedih, sakit, itu termasuk kemafsadatan. Jadi syariah Islam itu induknya, logika atau kaidah induknya adalah sekali lagi jalbul masalih wa darul mafasid. Menghindari keburukan dan menghadirkan kebaikan, kemaslahatan, kebaikan, kemafsadatan, keburukan yang harus dihindari. Kalau kita ingin mendalami diskusi klasik terkait dengan kemaslahatan dan kemafsadatan sebagai logika
atau kaidah hukum fikih, maka merujuk kepada kitab ini. Termasuk tentang doruriyat, doruriyat, hajiat, tahsiniyat, walaupun belum sekuat di Asy-Syatibi, tapi sudah disinggung di sini. Nanti yang lebih kuat di Al-Muwafaqat Lisyatibi. Jadi memang ada tingkatan kemaslahatan itu antara tafawud, tingkatan pertama, kedua, atau ketiga. So, kita bersyukur sekali bahwa syariat kita, hukum kita ternyata mengandung sebuah paradigma untuk kebaikan kita sendiri dalam hidup di dunia maupun akhirat. Persis seperti doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan hasanah di dunia. Nah, hasanah ini kalau dalam konteks Imam Izzuddin adalah jalbul masoleh sama darul mafasid. Begitupun hasanatan fil akhirah, kebaikan di akhirat, dan waqina adzabannar, dihindari dari api neraka. Semoga kita semua demikian adanya, agar supaya kita bisa bahagia dan membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.